Hari ini, kita akan membedah salah satu tesis paling berpengaruh di dunia kripto dari Vijay Boyapati. Kita akan coba lihat kenapa, bagi sebagian orang, Bitcoin itu bukan cuma sekedar gelembung spekulatif, tapi justru langkah selanjutnya dalam evolusi uang itu sendiri. Oke, jadi lupain dulu deh soal harga Bitcoin yang naik turun setiap hari. Mari kita gali lebih dalam. Apa sih argumen fundamental yang membuat sebagian orang begitu yakin dengan nilainya? Kita akan pakai kerangka berpikir dari Boyapati untuk menjawabnya. Tapi, sebelum kita ngomongin Bitcoin lebih jauh, kita perlu mundur sebentar. Kita harus paham dulu, sebenarnya uang itu apa sih? Dan masalah mendasar apa yang coba diselesaikan oleh uang sejak zaman dulu? Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya. Kenapa nggak langsung tukar apel sama ikan aja? Tapi, pertanyaan ini sebenarnya langsung mengarah ke jantung permasalahan dari sistem barter. Sistem perdagangan paling awal yang ternyata sangat nggak efisien dan menghambat kemajuan kita. Nah, ini dia masalahnya. Dalam barter, saya yang punya apel harus nemuin orang yang punya ikan, dan pada saat yang sama, orang itu juga lagi pengen apel. Repot kan? Inilah masalah inti yang diselesaikan oleh uang. Uang jadi perantara universal. Petani apel bisa jual apelnya ke siapa aja, dapat uang, terus pakai uang itu buat beli ikan dari nelayan. Jauh lebih gampang. Sepanjang sejarah, manusia secara naluriah mencari barang-barang yang punya sifat tertentu untuk dijadikan uang. Barang itu harus awet, mudah dibawa, mudah dipecah, dan yang paling penting jumlahnya harus terbatas alias langka. Dan setelah ribuan tahun, akhirnya emas yang jadi juaranya, karena paling memenuhi semua kriteria ini. Nah, ini membawa kita ke tahun 2008, ketika sebuah penemuan baru yang radikal muncul. Sesuatu yang dirancang dari nol, dengan semua atribut uang yang bagus tadi, tapi khusus untuk era digital kita. Ini benar-benar sebuah terobosan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, nilai atau uang bisa dikirim langsung dari satu orang ke orang lain, dimanapun di dunia, tanpa perlu izin atau perantara seperti bank atau pemerintah. Tapi, mungkin bagian paling jenius dari penemuan ini adalah kemampuannya menciptakan kelangkaan digital yang absolut dan bisa dibuktikan. Dari sananya sudah diprogram, cuma akan pernah ada 21 juta Bitcoin. Titik. Gak akan pernah bisa ditambah lagi oleh siapapun. Jadi gimana performasi penantang digital baru ini kalau kita adu langsung dengan bentuk-bentuk uang yang dominan sekarang? Emas dan uang fiat atau uang kertas yang dikeluarkan pemerintah? Mari kita lihat papan skornya. Kita mulai dari portabilitas. Coba bayangin bahwa emas batangan senilai puluhan miliar rupiah itu ribet dan beresiko banget. Dengan Bitcoin, nilai yang sama bisa dikirim ke ujung dunia dalam hitungan menit, hanya dengan koneksi internet. Keunggulannya telak. Lalu ada kelangkaan. Ini mungkin atribut yang paling penting. Pemerintah kan bisa mencetak uang kapan saja mereka mau, yang pelan-pelan menggerus nilai tabungan kita. Nah, pasokan Bitcoin itu absolut. Aturannya tertanam dalam kode dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Kita tahu persis jumlahnya sampai koin terakhir nanti. Saat kita bandingkan semuanya di tabel ini, sebuah pola yang menarik muncul. Menurut analisis Boyapati, Bitcoin unggul di sebagian besar kategori paling krusial, terutama yang penting di era digital. Inilah yang membuatnya menjadi kandidat kuat sebagai bentuk uang yang superior. Nah, penting untuk diingat, menurut Boyapati, sebuah aset itu nggak ujuk-ujuk jadi uang dalam semalam. Ada prosesnya, ada jalur evolusi yang bisa kita prediksi. Setiap bentuk uang baru biasanya melewati 4 tahap ini. Argumennya, Bitcoin saat ini sedang dalam fase transisi yang sangat fluktuatif, dari sekedar barang koleksi menjadi penyimpan nilai. Jadi volatilitas harga yang kita lihat sekarang bukanlah hal aneh, melainkan bagian wajar dari proses adopsi ini. Perjalanan ini pun nggak lurus-lurus aja. Polanya justru seperti siklus hype yang makin lama makin besar. Setiap gelombang booming menarik sekelompok pengadopsi baru yang lebih besar. Dulu cuma para ahli kriptografi. Sekarang, institusi keuangan raksasa pun sudah ikut masuk. Setiap siklus membangun fondasi yang lebih kuat untuk siklus berikutnya. Semangat para pendukung Bitcoin ini kadang-kadang memang mirip semangat keagamaan. Tapi sebenarnya, ini adalah perilaku yang sangat rasional. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mengadopsi Bitcoin, jaringan ini jadi semakin berharga dan berguna untuk semua orang yang sudah ada di dalamnya. Jadi, ada insentif untuk menyebarkan kabar baik ini. Oke, dengan semua pemahaman tadi, mari kita coba gunakan kerangka ini untuk menjawab beberapa kritik atau mitos paling umum yang sering dilontarkan terhadap Bitcoin. Mitos nomor 1, yang paling sering kita dengar. Bitcoin itu cuma gelembung. Seolah-olah harganya itu nggak ada dasarnya sama sekali dan bisa meletus kapan saja. Tapi,
Argumen balasannya sangat menarik. Menurut Boyapati, semua bentuk uang itu pada dasarnya adalah gelembung. Nilai emas kan jauh lebih besar daripada sekedar kegunaannya di industri. Kelebihan nilai itulah yang disebut premi moneter. Nah, Bitcoin menurut argumen ini, ya sedang dalam proses mendapatkan premi moneter yang sama, tapi dengan kecepatan khas era digital. Mitos berikutnya, biaya transaksinya mahal banget. Gimana mau dipakai buat beli kopi? Dan ini adalah kritik yang sangat valid kalau kita lihat kondisi sekarang. Jawabannya ada di cara kita melihat Bitcoin. Lapisan utamanya itu bukan untuk transaksi harian yang kecil-kecil, tapi sebagai lapisan penyelesaian akhir yang paling aman di dunia, ibarat brankas emas raksasa. Nah, transaksi kecil sehari-hari akan terjadi di atasnya, di lapisan kedua, seperti Lightning Network yang memungkinkan pembayaran instan dengan biaya super murah. Supaya kita bisa membayangkan skalanya, coba pikirkan ini. Kalau suatu saat nanti, Bitcoin berhasil menyamai total nilai pasar emas saat ini, Boyapati menghitung bahwa nilai satu Bitcoin bisa mencapai $380.000. Bahkan, salah satu pionir awal Bitcoin, Hal Finney, pernah berandai-andai lebih jauh lagi. Dia membayangkan sebuah dunia di mana Bitcoin menjadi tulang punggung sistem keuangan global yang akan memberikan nilai yang jauh lebih besar lagi. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan besar. Masa depan uang akan ditentukan oleh siapa? Apakah oleh dekret negara dan kebijakan bank sentral? Ataukah oleh aturan matematika yang tidak bisa diubah? Sisi bullish untuk Bitcoin adalah taruhan bahwa di dunia semakin digital ini, dunia akan lebih memilih pilihan yang kedua.